Selamat malam para juragan dan juragan wati. Selamat datang di channel Buncit Fantasi. Para juragan dan juragan wati. Sekarang lagi long weekend ya para juragan. Hari ini hari Jumat Agung. Hari Minggu itu hari Paskah. Jadi long weekend Buncit Fantasinya. Lumayan para juragan dan juragan wati, ada waktu buat istirahat, ada waktu buat bersih-bersih rumah, happy-happy sama istri. Buncit lagi keluar, lagi sengaja keluar, ini nggak ada agenda apa-apa, mau bikin video aja. Jalannya getar-getar. Yep, berhubung long weekend, ya kita pakai motor weekend kita, CBR CC kecil, CBR CC kedua terkecil di dunia. Yang paling kecil setahu Buncit yang 125, dibikin untuk pasar Eropa. Nah ini yang kedua kecil, CBR 150 ya para juragan dan juragan wati. Ya Buncit jalan-jalan aja. Suntuk juga kalau di rumah sendirian, di rumah terus-terusan. Cuaca lagi baik juga ya, kita bikin video yuk. Oke, ini Buncit jalan menuju Jakarta, jadi jalannya lumayan panjang. Aduh, kok rame ya, padahal long weekend. Iya benar juga sih. Oke, mau bahas apa ya kita baiknya ya? Tentang motor-motoran aja yuk para juragan dan juragan wati. Motor canggih nih, Yamaha R25 atau yang belaga-belaga English-Englishan R25. Ya, ini Geraha Raya rame terus ya jalannya para juragan dan juragan wati. Ayo, back to Pantan. Ya, alpotnya kalau kita ngomong lumayan berisik ya. Kita jalan agak pelan deh supaya agak jauh dari bunyi knalpotnya. Iya, Buncit kurang begitu suka ya pakai knalpot yang agak berisik. Buncit sih tipe manusia standar sih, mukanya kayak standar gitu kan, standar motor buat berdiriin motor. Oke, sudah lumayan jauh, udah nggak gitu berisik. Jadi begini ya para juragan dan juragan wati, tentang mau mulai hobi motor. Contoh, kalau para juragan ada yang pingin mulai hobi motor, atau ada saudara atau temannya yang pingin hobi motor, yang mau mulai hobi motor, perlu biaya berapa sih? Perlu apa aja sih? Oke, ini Buncit coba bantu kasih informasi. Buncit hobi motor udah lama banget, dari zaman SMA, ya biasalah ABG. Kalau mau mulai motor sekarang, minimum budgetnya sih nggak begitu besar ya, dengan 5 jutaan bisa beli motor kecil, motor bebek atau motor-motor yang kondisinya perlu perbaikan. Tapi biasanya kalau pemula sih sebaik Buncit rekomendasikan jangan ambil motor 5 jutaan untuk mulai hobi motor ya. Kita mulai dari duit dulu ya, soalnya duit lebih gampang dihitung daripada hal-hal yang lain kayak izin orang tua atau apaan gitu ya. Mulai dari duit dulu. Pertama, siapkan uang sekitar 7 jutaan untuk beli motornya. Untuk motornya aja nih yang 7 jutaan ya para juragan dan juragan wati. Nah, tergantung dari style kalian mau tipe yang mana. Kalau mau naik bebek ya 7 jutaan dapat motor yang lumayan bagus lah. Kayak Jupiter MX dapat
yang tahunnya belum begitu tua. Yang second ya maksudnya buncit nih. Kalau mau baru nanti kita bahas ya. Ini pertama bahas yang low budget dulu, yang murah-murahan dulu. Nah, anggap kita lagi pegang duit 7 juta mau mulai hobi naik motor. Yang untuk motor bebek, style bebek bisa dapat Jupiter MX atau Satria FU. Pandai-pandai cari aja itu kondisinya. Lihat-lihat aja di OLX atau datang ke tempat motor second. Beli aja, kalau bisa beli yang paper, yang benar-benar surat-suratnya lengkap lah. Seperti BPKB itu wajib. STNK, kalau dibilang STNK nggak ada atau STNK hilang atau banjir, kena kebanjiran gitu, itu kemungkinan besar STNK-nya ditilang. Ya mungkin sudah pengalaman lah lihat-lihat yang begituan, mau lihat di OLX. Oke, jadi yang kendaraan paper, kendaraannya layak jalan. Dalam artian layak jalan ini seperti mesinnya nggak trouble, remnya nggak trouble, suspensinya nggak trouble, lampu-lampu jalan. Oke, para juragawati, yang layak jalan lah. Kalau misalnya ngeremnya agak los atau mesinnya nyalanya susah, untuk pemula sebaiknya jangan. Kalau mau beli motor second, ajak saudara atau rekan yang pengalaman urusan motor lah. Oke, kalau 7 jutaan mau motor bebek bisa dapat Jupiter MX, Shogun SP, Satria FU. Yang itu yang lumayan sporty, yang worth it lah untuk dijadiin motor hobi. Sebetulnya kalau mau murah-murahan bisa sih, yang 3 jutaan kan dapat Suzuki Smash atau Jupiter yang sebelum burung hantu, Jupiter yang biasa gitu, Honda Revo. Ya itu, ya kalau mau hobian pakai motor begitu sih ya monggo silakan, tapi tanggung ya para juragan dan juraganwati, daripada beli terus nyesel. Tabung sedikit, kumpul sekitar 7 juta, yang beli motor yang agak bagusan. Oke, kalau stylenya yang lain seperti Matic, kalau 7 juta agak mepet. Jujur aja buncit bilang, itu dapatnya sekitar 7 juta itu cuma dapat Yamaha Mio atau Honda Beat atau Scoopy. Kalau Vario masih belum dapat, kecuali yang itulah yang ada masalah seperti paper atau mesinnya atau starternya atau remnya bermasalah. Itu untuk pemula sebaiknya jangan. Kalau mau Matic itu kayaknya siapin sekitar 15 atau minimal 10 lah, 10 juta untuk motor second. Itu bisa dapat Aerox, Yamaha Aerox maksudnya. Terus Skywave juga sudah dapat sebetulnya itu. Kalau pandai-pandai dapat bisa dapat MX malah. MX apa? NMAX. Karena bergetar agak susah. Yang Matic rekomen buncit kalau mau buat hobi ya Honda Vario yang baru, PCX, Honda PCX 125 atau 150, Suzuki yang Hayate itu lumayan bagus juga, Skywave juga bagus. Skywave ownernya komunitas Skywave tuh lumayan mantap loh, lumayan solid. Buncit pernah sowan ketemu orangnya, gagah-gagah. Nah, terus yang Yamaha Maxi itu, Lexi, NMAX, Aerox, itu lumayan untuk motor hobi. Kalau yang kayak Beat atau Mio atau Vario 110 agak susah kalau dibilang motor hobi, soalnya itu lebih ke motor utility, motor yang dipakai harian atau motor motor umum lah, yang orang pakai ya buat ojek online, buat warawiri ke pasar, warawiri ke sekolah, kantor. Oke, jadi sudah dua jenis motor. Nah, berikutnya kita ke motor yang tangkinya di depan.
Itu kalau sekitar 7 juta sudah dapat Suzuki Thunder 125, itu cc paling kecil, yang tenaga paling kecil. Kalau pemula banget mau hajar itu silakan, tapi cari ini sebagai guide ya. Kalau Suzuki beli motor yang running, yang nggak perlu banyak PR, yang kalau bisa nggak ada PR-nya. Ya kalau pajak sih silakan lah. Suzuki ini harga belinya, harga secondnya itu hancur-hancuran. Tapi kalau diperbaiki mahal. Jadi kalau beli motor Suzuki, Buncit sarankan yang nggak ada PR. Kalau bisa nggak ada PR. Kalau ada PR yang paling yang minimal seminimal mungkin. Suzuki Thunder itu sebetulnya ada yang 1,5 juta, yang 2,5 juta. Buncit udah lihat kondisinya menyedihkan. Jangan. Kalau mau beli Suzuki Thunder, beli yang setidaknya 4 juta atau 4,5 juta. Biasanya itu sudah sedikit worry free lah, paling ada kurang-kurang sedikit kayak bodinya lecet atau setnya nggak ada atau lampunya nggak nyala. Tapi biasanya kalau sudah 4,5 5 juta itu mesinnya nggak masalah gitu, rem-remnya nggak masalah. Kalau mau mulai dari Suzuki Thunder ya beli sekitarnya 4,5 juta ke atas. Oke, yang minimal problem, yang minimal PR. Oke, kalau nggak mau Suzuki Thunder terlalu kecil cc-nya, terlalu kecil tenaganya, yo wis. Bisa ke Yamaha Bison. Yamaha Bison yang karburator itu secondnya sekitar 5 jutaan sekarang, 5,5 juta, 6 jutaan atau 7 jutaan tergantung kondisi. Buncit sarankan beli yang 7 juta ke atas. Kenapa? Karena ya seperti biasa motor yang paling bawah gitu harganya, itu biasanya banyak PR. Dan pengalaman, itu perbaikinya lumayan juga. Minimal ganti ban, gear set, ganti oli, lampu-lampu apalah gitu. Lumayan, bisa habisnya sampai 2 jutaan. Apalagi kalau sampai servis besar bisa 3 jutaan atau 4 jutaan. Sedangkan motornya sendiri mungkin belinya cuma 4 juta. Oke, para juragan-juragan berarti Yamaha Bison itu cc-nya lebih besar, 150 atau 155 kalau yang sudah injeksi. Tenaganya juga lumayan, tapi mungkin orang untuk motor hobi ya masih mungkin motor pertama ya wis lah, it's okay lah. Kalau mau dibanggain sih agak susah. Sebenarnya motor Bison itu sudah lumayan bagus, sudah gagah, bentuknya, fisiknya gagah. Tapi kalau dibawa ngebut nggak bisa. Tapi buat gagah-gagahan ya wis lah. Modifnya juga enak tuh Yamaha Bison, soalnya apalagi yang karburator lebih ngubah ini itunya lebih gampang. Dia juga nggak gitu rewel dan walaupun tenaganya nggak besar tapi bisa dimainin di gear set supaya cari akselerasi. Ya ada trik-trik lah supaya Bison kencang gitu. Nggak harus bongkar mesin ngubah gini gitu, bisa mainin di gear set. Nggak harus main knalpot juga. Kalau mau yang lebih kencang lagi ya ubah karburator sama knalpot. Itu udah mantap tuh, pengapiannya udah lumayan bagus sih Yamaha Bison. Ya seperti biasa, kelemahan motor-motor yang sudah agak lama kadang-kadang kelistrikannya masalah. Cari motor second jangan dengan kelistrikan yang bermasalah, itu perbaikinya mahal dan lama dan sakit kepala. Ya pokoknya banyak minus lah dibanding apabila masalah kelistrikan di motor yang dibeli. Kita mau happy malah pusing, itu kan nggak ideal. Oke, itu berikutnya kalau mau yang lebih bagus lagi ya bisa New Mega Pro. New Mega Pro harganya lumayan tinggi, itu biasanya 12 jutaan baru yang kondisinya bagus. Sebetulnya ada yang 8 jutaan, 7 jutaan juga New Mega Pro. Tapi biasanya ya PR. Oke, para juragan dan juragan mati, ada Buncit mau mention satu lagi yang mungkin nggak gitu populer, itu Bajaj Pulsar. Buncit nggak gitu sarankan untuk motor pertamanya Bajaj Pulsar ya, apalagi motor satu-satunya. Di rumah nggak ada kendaraan lain, pakai Bajaj Pulsar apalagi sekarang sudah cukup tua umurnya. Jadi rata-rata Bajaj Pulsar yang jalan di jalanan sekarang yang warawiri di sini ini sudah banyak kanibalan. Motornya Bajaj Pulsar Buncit sendiri sudah hasil kanibalan tuh. Kemarin sudah pakai part-part motor lain tuh, kayak windshieldnya,
bar end, crankcase, ya begitulah para juragan dan juragan mati. Bajai pulsar itu lumayan murah. Kalau yang 180 cc itu bisa ada yang 1,5 juta, malah ada yang 2,5 juta. Aduh, sedih pisan. Nah itu kalau mau motor hobi itu beli, kalau mau no paper ya monggo lah, itu yang penting jalan aja. Yang harga-harga 1,5 juta, 2,5 juta itu buat motor hobi ya. Siap-siap banyak PR-nya para juragan mati. Yang layak dibeli itu yang minimal 4,5 jutaan ke atas. Kalau mau agak mahal, yang 7,5 jutaan ke atas itu belinya Bajai Pulsar 220 F atau Bajai Pulsar 200 NS. Itu yang sudah worth it disebut motor hobi itu. 200 NS itu kenceng tapi manja, sering overheat, sering gini gitu. Sudah ngomong sendiri sama yang pegang Bajai Pulsar, bengkelnya Bajai Pulsar. 200 NS itu manja, settingan karburatornya meleset, ini ya emang ngambek gitu kan, grebet-grebet. Yang 200F atau 200 di TSI yang lama, nah itu lebih reliable lah, nggak begitu manja. Oke, itu pilihan. Kalau itu Buncit mention aja Bajai Pulsar lumayan, tapi kalau kendaraan di rumah nggak ada selain itu jangan langsung ambil Bajai Pulsar ya. Soalnya perbaiki Bajai Pulsar lumayan duitnya. Nah, apalagi kalau di luar kota ya, bukan daerah Jabodetabek, itu agak susah. Seperti di apalagi di Pulau Sumatera tuh lumayan susah cari spare partnya. Walaupun bisa online, tapi kalau kita mau perbaiki satu ini, ada ternyata perlu part-part lain gitu. Misalnya buka ganti gearset. Buncit kemarin Bajai Pulsarnya ganti gearset. Perlu kelahar ini, perlu kelahar itu, substitusi nggak ada. Ya, untung daerah Jabodetabek bisa ngambil sini-situ. Kalau dari di daerah Sumatera, ya wis nasib. Nunggu, malah rakit seadanya atau nggak jalan tuh motor. Ya, makanya kalau satu-satunya motor cuma si dia, jangan, Buncit nggak rekomen. Oke, kalau mau lebih sultan lagi, lebih baginda lagi, belum sampai sultan, bisa yang agak manja sedikit motornya ya, kayak yang fiturnya nambah, tapi ya seperti biasa fitur nambah. Ada isu reliability-nya seperti biasa para juragan dan juragan wati. Bisa ngambil Yamaha Fiction yang keluaran lama, yang lampu bulat atau lampu segitiga generasi 1 dan 2. Sebelum Fiction Lightning atau Fiction Advance. Itu secondnya lumayan murah. Ada yang sampai 7 jutaan. Ada yang rekomen beli yang di atas 9 juta lah. Nah, itu ngurangin PR-nya seperti biasa. Soalnya Fiction, hati-hati. Itu lumayan populer di kalangan anak muda. Jadi ya tahu sendirilah, anak muda lebih kasar ke motor dibanding yang sudah umuran. Kasarnya ini bukan kasar nggak dirawat ya, kasarnya ini dibawa ngebut-ngebutan, dibuka gas gede-gede. Ya kalau motor sering digitu-gituin ya umurnya pendek lah, lelah lah motornya gitu, motor capek. Kalau mau beli Yamaha Fiction, Buncit sangat sarankan bareng temen lah, jangan sendiri aja. Oke, para juragan dan juragan wati, sebetulnya Tiger juga dapat harga segitu, harga 8 jutaan, 10 jutaan juga dapat. Bengkel Bajai Buncit kemarin, Jumbo Motor. Nggak sadar jalan ke sini ya para juragan dan juragan wati. Oke, itu yang agak-agak budget terbatas lah gitu. Pokoknya motornya dulu, oke para juragan dan juragan wati. Sebetulnya bisa CB, CBR, Ninja 2 tak, Ninja 2 tak. Ya bisa sih dapat Ninja 2 tak, ada yang 8 jutaan juga. Oke, para juragan dan juragan wati, berikutnya kita kan kalau mau hobi motor itu nggak cuma motornya doang. Buncit sarankan beli perangkat keselamatan lah, APD, alat pelindung diri. Minimal sekali nih,
paling minimal sekali nih, beli helm. Paling minimal sekali helm, Buncit nggak rekomen yang di bawah 300.000 ya. Bisa sih pakai yang full face yang 300 ribuan kayak yang BMC atau JPN, itu sekitar 300-an ribu. Itu ya worth it lah untuk helm full face, ada SNI nya. Tapi Buncit sarankan beli yang sekitar 500.000 ke atas. Walaupun motor pertama nih, walaupun baru mulai hobi nih, sarankan di atas 500.000 ya para juragan dan juraganwati. Soalnya helm yang relatif murah ya, 300.000 sih sebetulnya nggak begitu murah juga, tapi relatif murah lah. Itu pertama terlalu ringan, agak kencang sedikit udah goyang. Kedua, fit and finishnya sangat-sangat menyedihkan. Visornya tidak lengket sama batok helm, jadi kalau agak kencang sedikit bunyi. Oke. Nah, terus ketiga, visornya ini gampang sekali lecet. Buncit udah coba sendiri tuh. Oke, para juragan dan juraganwati, visor lecet itu lumayan mengganggu. Nggak nyaman lihat ke depan, nggak nyaman buat harian, nggak nyaman buat hobi. Iya, buntut-buntutnya nggak nyaman untuk lanjutin hobi itu. Oke, beli yang di atas 500 ya para juragan dan juraganwati. Daripada beli yang 300 terus nyesal terus beli lagi, udah 2 kali lipat, udah dapat helm bagus satu. Rekomen helm ya beli yang KYT di atas 500 ribuan lah. Rekomen Buncit yang full face, walaupun pakai bebek, walaupun pakai matic, hajar full face saja. Walaupun pakai kacamata, ini Buncit pakai kacamata full face. Helm 3/4, helm tanpa visor, helm open face. Kalau nyaho, wajah ketemu aspal, ya sorry itu saya, wajah kita nggak punya spare part. Dimanapun nggak ada yang jual spare part wajah. Dan kalaupun ada bisa di operasi plastik, ya lama, mahal, dan nggak sebagus aslinya para juragan dan juraganwati. Ya wajah itu lumayan para juragan dan juragan. Pakai aja yang full face, jangan pelit-pelit. Helm worth it. Minimal APD yang harus dibeli itu helm. Kalau bisa helm sendiri ya, jangan share-sharean sama kakak, adik, atau papa mama. Helm sendiri beli aja satu yang agak mahal, yang untuk lindungi kepala, jangan di share-sharein. Dan kalau bisa tuh helm dirawat. Rawatnya ini sebetulnya nggak susah sih. Jangan ditinggalin di parkiran, ya itu ngundang maling aja gitu. Kalau lagi nggak dipakai ya masukin dalam ruangan gitu. Ya taruh di bawah sofa aja lah, kalau nggak ada tempat gampang lah. Taruh di atas lemari, di bawah sofa. Sama Buncit kasih tahu ya, kalau punya helm, kalau udah hobi motor, ya dipakai helmnya bos. Jangan hobi motor tapi, gue punya helm nih, tapi ngapain pakai? Nggak usah pakai, jalan-jalan gitu aja kan nggak jauh ya, gini. Jangan. Pakai aja helm. Kita nggak tahu kapan shit happen, kapan terjadi kemalangan. Ya wajah atau kepala kita nggak punya spare part. Belum ketemu Buncit orang yang punya spare part kepala, tapi banyak Buncit ketemu orang yang bertingkah seperti punya nyawa cadangan, seperti itu. Pada nggak pakai helm tuh. Ini walaupun macet-macet gini, ini jalan utama di aspal loh, kiri kanan udah pembatasnya. Iya, jangan pakai helm cuma karena takut ditilang, jangan. Kepala nggak punya spare part kita. Oke, para juragan dan juraganwati. Terus APD berikutnya yang worth it dibeli, sarung tangan. Sarung tangan jangan pelit-pelit juga, yang beli yang sekitar 100 ribuan ke atas. Terserah mau materialnya. Buncit sih sarankan beli leather. Tapi selama Buncit naik motor, udah setengah hidupnya Buncit mulai naik motor dari tahun
bulan, bukan dari tahun deh, dari umur deh. Dari umur 15, sekarang umur Buncit 32, hampir ke 33. Nggak pernah jatuh yang tangannya, wih pinter kayak motor bokap nih. Kayaknya tempat nih, PJM, oh tempat bagus nih, oh lumayan. Ya ini salah satu untungnya Warawiri ya, Pala Juragan dan Juragan Mati, tahu tempat-tempat baru. Itu sepertinya tempat modif itu. Nah, sekali-sekali kita mampir situ dah. Tempat nongkrong. Ada komunitas kayaknya gitu. Oke, para Juragan, saya track apa nama? Tadi sarung tangan ya. Selama Buncit naik motor, kalau kecelakaan, ya jatuh lah gitu, jatuh atau kecelakaan, biasanya tangan kena. Kalau nggak dibalut sarung tangan, minimal lecet-lecet dikit lah. Belum pernah Buncit jatuh yang tangannya sampai kebanting, sampai kegerus, keseret gitu, nggak sampai sih. Tapi worth it sarung tangan ini, bukan cuma kalau crash, tapi kayak panas-panasan gini, sarung tangan lumayan menutup panasnya, menutup tangan dari sengatan matahari. Terutama Buncit ya, Buncit kan pucatnya kayak nggak sampai kayak kertas sih, kayak karton Manila, nggak juga sih, kayak map coklat lah. Buncit kan pucat-pucat gini, nggak biasa kena matahari, walaupun tiap hari jalannya jauh. Ya salah satu pelindung panas matahari, AGV bohong-bohongan. Sama bantu grip di handlebar apalagi motor yang bergetar ya, kayak Tiger atau Bajaj Pulsar 220 itu lumayan getarannya. Allah gila nih orang mah. Alah. Pak Oganya juga goblok begini-begini, Allah. Oke ya, jadi selalu kalau kenapa sih Buncit jalan tempat macet ya? Goblok juga, padahal nggak ada agenda, nggak ngapa-ngapain. Harusnya ke daerah perumahan aja, ini jalan pusat. Kirain jalan pusat di hari libur ya agak sepi, taunya kagak juga. Nanjak dikit. Harus buka gas lebih gede. Biasanya pakai motor yang torsinya lebih gede ya, jadi apa namanya, nggak kira sih sampai mati, maksudnya sedih banget CWR mah. Oke, selanjutnya alat pelindung diri itu yang worth it dibeli sebetulnya jaket, tapi nggak harus motor, jaket yang spesifik motor ya, yang ada pelindung kiri kanannya yang technical gini gitu. Kalau baru-baru mulai hobi sih nggak worth it, nggak wajib pakai jaket yang pelindung gini gitu. Kecuali kalau mau ke sirkuit sih baiknya pakai jaket yang ada pelindungnya. Ini Buncit lagi pakai. Nah, ini beli merek Contin Lunatic. Udah lama banget, udah 7 tahun. Tahun berapa ya beli? 2016? 2015? Atau 2014? Enggak, lebih lama lagi lah. Ini sebelum masuk kantor yang sekarang nih. Masih di toko nih. 2013 kayaknya. Udah mau 8 tahun. Atau sudah 8 tahun ya, kurang lebih nih jaket sudah 8 tahun, sudah berumur. Ya begitulah, pakainya jarang ya, makanya awet. Nah itu minimal helm, sarung tangan, jaket opsional. Kalau celana motor juga opsional. Kalau boots kata orang worth it beli, tapi Buncit pakai safety shoes saja, safety boots tepatnya sih. Ya good enough lah kata Buncit. Sepatu motor itu kalau dibeli sih Buncit mau beli sih, tapi untuk pemakaiannya kalau lagi nggak naik motor lucu.
Misalnya kita pakai nih buat motoran, terus parkir masuk mall gitu kan, lucu. Kayak cosplay. Dan itu biasanya sepatu boots motor yang apalagi yang teknikal ya, nggak bisa dimasukin di celana panjang. Nah ya gitulah, celana motor, sepatu motor atau jaket motor kalau baru-baru mulai nggak harus beli. Ya estimasi untuk pembelian gear siapin sekitar 1 juta lah. Helm dan sarung tangan dulu. Sebetulnya tas juga masuk gear pakaian nggak doa, tapi biasanya anak SMP SMA aja sudah punya tas lah, pakai aja tas kantor. Di Pulir Pondok Indah, oh iya ke arah Jakarta ya, macet lah. Kita tak putar balik aja dah. Nggak bisa putar balik, daerah busway. Oke para juragan dan juraganwati, siapin 1 juta untuk gear, siapin sekitar 7 juta atau budget menyesuaikan untuk motor yang hobi. Oke, terus siapin uang untuk maintenance motor. Siapin sekitar 500.000 1 bulan untuk bensin. Buncit soalnya pakai sekitar segitu untuk bensin motor, walaupun Buncit jalannya lumayan banyak. Sehari jalan di atas 70 km minimal. Terus buat perawatan seperti oli, itu sebulan sekali Buncit ganti oli. Olinya 2 botol sekitar 100.000. Sebetulnya nggak sampai 100.000, tapi sama jasa masih nggak sampai 100.000. Tapi siapin 100.000 buat oli, 500.000 buat bensin. Itu bulanan ya. Kalau rutin itu estimasi tingginya loh. Sebetulnya jauh lebih rendah daripada itu. Misalnya kalian pakai motor jarang juga, seminggu sekali weekend gitu kayak Buncit begini pakai CBR, paling isinya 250 apa 200.000 sebulan. Oke, kita estimasi tinggi aja, soalnya itu kan kalau lebih ya bisa buat yang lain-lain. Oke, untuk motor second biasanya ada yang harus diganti tuh. Seperti yang aus-aus gitu, kampas rem depan belakang, gear set siapin sekitar 400.000 tergantung motornya sama pemasangannya. Kampas sekitar 200.000. Biasanya yang habis itu cuma kampas depan, kampas rem belakang itu jarang habis. Buncit pakai ini motor, dan dari warisan adeknya teman Buncit ya, 22.000 km baru habis kampas rem belakang. Jadi kilometernya tinggi tapi kampasnya lama habisnya lah. Oke, itu terus perawatan lainnya seperti cuci motor, mungkin mau gratisan ya monggo. Biasanya kalau hobi motornya mau cuci sendiri kayak Buncit ya, beli sabunnya, peralatan gini-gitunya 100.000 lah. Itu bukan bulanan, beli sekali beli aja gitu. Mungkin 2 bulan 3 bulan habis sabunnya, beli lagi 20 ribuan 30 ribuan. Itu low estimate nya ya. Kalau high estimate bisa macam-macam gitu, bisa pakai wax, pakai poles gini gitu ya, itu namanya juga hobi. Oke, terus modifikasi kecil-kecilan. Biasanya motor hobi ya pasti dibelanjain sesuatu lah. Atau ada yang penampilan nggak suka atau waktunya ganti ya dirubah sedikit lah gitu. Modifikasi kecil-kecilan, siapin duit tergantung para juragan atau juraganwatinya. Biasanya sih yang dimodif itu spakbor. Spakbornya dipendekin atau diganti sama yang nggak pakai spakbor. Lumayan. Itu kalau lagi ada duit aja para juragan dan juraganwati itu siapin sekitar 1 juta lah. Kemungkinan itu bakal lebih dan bakal berulang-ulang. Jadi tiap bulan segitu. Di spion, ganti handle, ganti selongsong grip, ganti lampu jadi LED, lampu sen jadi LED juga tempel. Ya siapin aja ada duit para juragan dan juraganwati. Kalau ganti lampu sen ingat flasher juga perlu.
Kalau main ganti aja ntar lampu sennya nggak kedip, nggak ganti flasher. Oke, jadi sekitar segitu para juragan dan juragan mati. Untuk rawatan motor 1,5 juta setiap bulan, estimasi tinggi. Motor sekitar 7 juta, gear sekitar 1 juta. Oke, jadi sekitar berapa tuh? 7 tambah 1 tambah 1, ya hampir 10 juta lah. Kalau mau ada duit nganggur 10 juta, pingin hobi motor, mau coba-coba main motor, ya monggo. Rinciannya sekitar segitu. Oke, para juragan dan juragan mati, maaf buncit jalannya daerah macet ya. Oke, segitu dulu kontennya. Kita sambil jalan dulu lah, mumet juga nih kejar lampu merah. Oh ya, ingat kalau mulai mau hobi motor ini, belum bahas tentang yang lain-lain. Nah, itu soal duitnya aja dulu. Terus yang perlu untuk hobi motor, SIM, surat izin mengemudi. Motor itu nggak begitu mahal, tergantung daerahnya. Kalau di daerah Jakarta nggak sampai 1 juta, tembak aja. Soalnya ujiannya nggak bakal tembus, nggak bakal lewat. Kenapa buncit jalan ke sini ya? Iya. Si motor sekitar 1 juta. Izin orang tua, izin pasangan, itu lebih susah. Kalau para juragan atau juragan wati, umurnya sudah lumayan banyak, yang udah nggak sekolah lah, udah umur kuliah atau umur kerja, ya nggak begitu wajib izin ini tuh lah, izin pasangan atau izin orang tua. Pokoknya ambil SIM-nya aja, belajar naik motor. Makanya buncit buncit pesan jangan beli motor baru dulu untuk motor pertama hobi, karena kalau belum bisa naik motor, kemungkinan kecelakaannya lumayan tinggi, belum mahir, apalagi di jalan yang rame. Oke, para juragan dan juragan mati, untuk izin sama orang tuanya ya tunjukin aja kita bisa kok nyetir bawa motor gitu. Pakai alat pelindung diri kayak helm, sarung tangan, jaket, sepatu. Ya pakai sepatu ya kalau naik motor, para juragan dan juragan mati. Sama kaki kita nggak ada yang jual spare partnya. Kalau mau pakai kaki besi ya monggo, silakan pakai sandal atau nyeker juga silakan gitu. Kalau orang-orang dekat kita lihat kita naik motor nggak ugal-ugalan, nggak aneh-aneh, pakai alat pelindung diri dengan kondisi yang nggak mabok, nggak kondisi ngantuk, ya nanti juga dapat restunya para juragan dan juragan wati. Kalau nggak direstuin ya sekali-sekali kan bandel juga monggo lah. Ya anak motor masa nggak bandel? Kurir nggak boleh saki. Pantang mundur siap hancur. Iya monggo dah. Aduh, ya. Begitulah para juragan dan juragan. Ini lampu merah terus gimana sih? Ya kalau begitu, kalau nggak ada agenda ya beginilah para juragan dan juragan mati. Buncit ikut jalan besar aja. Kita putar balik ya, kita putar balik aja. Ini Revo lancip depannya. Gagah buncit pingin tapi ya nggak ada tempatnya, nggak ada duitnya. Revo lancip sebetulnya nggak mahal, tapi ya itu. Untuk dibilang motor hobi sih nggak bisa juga. Alah, nggak mau netral. Netral. Gitulah para juragan dan juragan wati. Oke, perlu apa lagi ya kalau mau mulai hobi motor? Oke, yang berikutnya perlu tempat parkir motor. Kalau rumah udah sempit dan nggak ada parkiran, ya jangan. Jangan para juragan dan juragan wati.
Kalau motor hobinya nggak ada tempat parkir, ya coba ditahan dulu lah keinginannya untuk mulai hobi motor. Soalnya kalau hobi motor ini bukan cuma perlu tempat parkir, juga perlu tempat parkir buat alat-alat lainnya. Seperti kalau Buncit di rumah ada pedok buat ini motor CBR, soalnya dia nggak ada standar tengah, standar 2 gitu. Jadi kita pakai pedok untuk berdiriin dia lurus. Nah, kalau Buncit lagi riding begini, ya pedoknya makan tempat. Nah, itu para juragan dan juragan mati. Sama, tips Buncit sedikit nih. Kalau di rumahnya nggak ada garasi atau motornya nggak bisa masuk garasi yang ada atap, beli sarung motor. Sarung motor itu nggak gitu mahal, nggak sampai 100.000. Tutupin motornya, apalagi motor hobi, motor yang disayang itu kalau kepanasan, kehujanan, catnya pudar, ya sayang. Tadi kan mau putar balik, cari putar balik gitu. Lah, udah kena lampu merah lagi. Ayah. Oh, nggak usah lah, kita lurus aja. Itu Buncit tahu tuh, mau ke arah Jakarta Selatan, Kebayoran Lama kalau nggak salah. Ya, jadi saran Buncit ya, kalau motor kesayangannya nggak ada tempat parkir, tahan dulu. Nanti ada waktunya para juragan dan juragan mati. Nanti ada waktunya. Kalau ada tempat parkir tapi nggak ada atapnya, beli sarung motor. Nggak gitu mahal dan jangan begitu malas untuk selimutin motor. Cepet kok, nggak sampai 1 menit. Jadi tiap hari keluar masuk motor diselimutin. Nah, kayak gini dong jalannya, asik. Jadi ya, Senayan menggini-gini. Buncit lupa. Udah lama nggak lewat sini, para juragan dan juragan mati. Nah, nanti ini sudah beli motor, sudah warawiri sedikit, sudah beli gear, sudah dapat restu sama ini itu. Nah, mereng-mereng kita. Makanya motor hobi yang tadi Buncit sarankan, itu performanya lumayan. Untuk diajak, untuk belajar lumayan bagus, untuk cornering lumayan. Makanya kalau beli, ada sih yang tenaganya lebih besar dan harganya lebih murah, tapi nggak enak dibawa cornering. Kayak Beat Vario 110 Scoopy itu kurang bagus untuk cornering ya. Ini sudah coba soalnya. Nah, kalau Aerox asik. Nmax sih nggak gitu bagus cornering, tapi yowis lah, setidaknya dilihat bagus. Daerah Simprok nih Buncit tahu. Oh, udah jadi nih apartemen. Oh, udah lama nggak lewat sini ya Buncit, atau nggak perhatiin. Dulu mantan Buncit kantornya di sini, masih ruko-ruko waktu itu. Sekarang udah jadi. Waktu itu terus ditutup, dibangun apartemen katanya. Sekarang udah jadi. Udah lama ya. Simprok. Oke, para juragan dan juragan mati, begitu Buncit mau sampaikan sambil jalan-jalan yang macet-macetan tadi. Moga-moga nggak bosan, moga-moga bermanfaat informasinya buat para juragan dan juragan mati kalau yang mau mulai hobi motor. Ya, begitulah para juragan dan juragan mati. Oke, sampai di sini dulu ya kontennya Buncit Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.